Kopinya didingin itu Mas. Kalau ada yang ngopi, ngopi deh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi wal mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, khusus yang mulia guru kita Habibul Mahbub Al-Habib Ar-Rashid bin Yahya, nafa'allahu ta'ala hayatihi amin wa nafa'ana Allah bi kulli ulumihi wa basari husna qadihi wa insyaallah ma'ahum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang lain, guru saya dari kecil, Mukarram Ustaz Abangda Haji Zaini Abbas, Mukarram Muhtaram Ustaz Swandi, seluruh yang hadir namanya nggak disebutkan atu-atu, namun kita yakin bahwa insya Allah ketika orang-orang saleh disebut saja namanya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala fadlan bi hudurihim, apalagi sampai hadir dengan kita. Kayaknya baru ini kita ngaji malam Rabu, duduknya empet-empetan dua sok gitu. Empet-empetan itu ada di depan. Biasanya kan di sini duduk kalau kagak. Nah ini sampai bingung, ngomong aja bingung apa di salon udah kayaknya dia. Baik-baik. Ini syukur tiada tara bahwa meskipun gerimis ya. Kenapa gerimis? Karena emang saya mau berangkat juga jok motor basah, berarti kan gerimis ya. Ya meskipun kenapa kita tahu gerimis? Karena Bang Ajari rambutnya basah. Nah berarti gerimis ya. Yang mana nih harusnya nih? Oh yang hari menjawab. Bahwa malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Masud, memang tinggal ngiduangan teman saya tuh ya. Yang nemu maksudnya lain hormat ya, dia mau ngopi duluan ya makanya. Emang nih malam kita nggak baca kitab di tahun depan tadinya. Depan. Tadi sudah disebutkan kita halal bihalal, maka belum basi kayaknya kalau saya pribadi mengucapkan taqabbalallah taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan ketemu kita begitu tambah sehat dan Allah terima segala amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mengingatkan diri saya pribadi tentang halal bihalal.
dari guru-guru kita apa itu halal bihalal. Tapi ada yang penting kita ketahui, ada kaidah bahasa Arab yang mengajarkan kita. Ada kalimat yang infinitif dengan kalimat definitif atau kalimat yang umum dan khusus. Kalau yang kita kenal dengan nakiroh, ada yang kita kenal dengan ma'rifah. Kalau yang nakiroh nggak pakai alif lam. Kalau yang ma'rifah biasanya pakai alif lam. Ini yang ngerti begini yang ngaji dalam komis kayaknya. Jadi biasanya kata-kata itu secara umum ada dua, satu yang umum, satu yang khusus. Yang umum itu namanya nakirah, yang khusus namanya ma'rifah. Ya, kalau nggak bisa jawab, panggu ya panggu. Maka misalnya kalau kita lihat Jamal, ya misalnya Jamal itu kan bagus ya. Itu nakirah apa ma'rifah? Ya nakirah. Jamal yang mana nih? Ya mau Jamalnya saja, Jamalnya baru datang, apa mau Jamal di pojokan rumahnya kan gitu. Tapi kalau al-jamal pakai alif lam berarti ya Ustaz Jamal yang ono. Udah pasti karena pakai alif lam al-jamal. Maka yang benar itu halal bihalal apa halal bil halal? Kira-kira ini yang benar itu halal bihalal atau halal bil halal? Halal bil halal. Jadi kalau di tulisan kan kita baca tuh halal bihalal, hampir seluruhnya halal bihalal. Kalau halal bihalal berarti dia bicara nakiro, infinitif, sesuatu yang masih umum. Kalau sesuatu yang masih umum ketika berulang dua kali maka dia mengeluarkan makna yang berbeda. Tapi kalau definitif atau ma'rifah yang ada alif lamnya, maka ketika berulang dua kali dalam satu kata dia bermakna sama. Jadi kalau ma'rifah diulang dua kali maknanya sama. Tapi kalau nakirah yang diulang dua kali maknanya menjadi berbeda. Contoh, inna ma'al usri yusra. Inna ma'a al usri, ada alif lamnya enggak? Ada alif lamnya berarti ma'rifah. Yusra-nya ada alif lamnya enggak? Enggak ada, berarti nakirah. Berarti ada alif lam di awalnya. Dan ayat ini diulang dua kali. Betul enggak? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sama-sama pakai alif lam di awal dan diakhiri dengan tidak beralif lam. Diawali dengan ma'rifah sama-sama dan diakhiri dengan nakirah. Maka ketika ma'rifah itu berulang maka dia maknanya sama. Itu artinya bisa diartikan inna ma'al usri, sesungguhnya di dalam kesulitan. Usri kan kesulitan, kesusahan. Yusra, maka ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, maka setelah itu ada kesulitan lagi maka ada kemudahan. Maka para mufassirin menyatakan sesungguhnya ayat itu menyatakan satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Dari rumah kita belum makan, belum ngeteh, belum ngopi, kan susah, itu sulit, susah mikir kita, ya kan? Belum merokok misalnya,
Tapi entar habis ngaji ada aja yang orang rokok. Itu namanya innama al usri yusra. Setelah ada kesulitan, meskipun kesulitannya sekali dua kali, satu kesulitan dibalas dua kemudahan. Beda lagi kalau kemudian tadi ya halal bihalal. Maka kalau halal bihalal ya bermakna kata yang berbeda. Halal bihalal, saya mau sejauh nih. Halal bihalal berarti maknanya berbeda ya. Maka Ustaz Jaud berhalal bihalal dengan saya berhalal bihalal dengan dia. Sama-sama minta maaf, betul. Sama-sama memaafkan, betul. Tapi pertanyaannya, kesalahan Ustaz Jaud sama kesalahan saya sama atau beda? Beda. Ya, kesalahan Ustaz Jaud ke saya beda dengan kesalahan saya ke Ustaz Jaud. Gitu. Itu satu ya. Itu artinya bahwa sebetulnya karena ini tidak dominan di negara lain, hanya di kita, hanya saja ketika kita manai dengan halal bihalal tanpa alif lam, maka sebetulnya yang kita maafkan itu kesalahan kehilafan antara kita, tapi berbeda kesalahan masing-masing. Ya, ada yang di grup itu posting, ayolah buruan, jangan tunggulan aja gitu. Tapi ada yang diam baik begitu kan. Tapi ada yang mau ngasih jempol doangan, ngasih jempol aja kita syukur alhamdulillah, berarti dia sehat. Alhamdulillah. Yang repot kan kalau nggak nyawa sama sekali. Ini orang apa bengek apa kagak. Kita kagak tahu dia apakah sehat apa kagak. Itu satu ya. Muat apa kagak itu? Ini satu nih, muat ini nih. Emang yang beda-beda nih malam memang dah. Yang kedua, jangan pernah bicara halal bihalal, bicara hukum, ribet, nggak ketemu kan? Yang ada yang dongkol tambah dongkol, yang maafin ya maafin, tapi nggak lupa dia biasanya. Maka suka ada teman kita yang ini kita nggak haram biharam aja, gitu. Karena nggak boleh kita memasuki ranah hukum dalam halal bihalal. Kenapa nggak boleh? Karena begini nanti masalahnya. Kalau urusan hukum yang kita ketahui dalam tatanan kita beribadah, itu kan biasanya ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ya, ada haram, itu biasanya. Maka kalau halal bihalal identiknya haram biharam. Ya. Maka halal itu ya, halal itu bisa berarti 4 makna, 4 hukum. Yang pertama wajib. Halal itu bisa jadi wajib. Sholat isya itu halal apa enggak? Sholat isya halal apa enggak? Halal, tapi dia wajib. Maka halal itu dia berarti membolehkan tapi diwajibkan. Maka ada halal yang konotasinya wajib. Apa itu? Sholat isya. Jangan mentang-mentang digoroin tunggulan mulu, isyanya kagak sembahyang. Ngaji mah rajin. Nah ini juga salah juga. Berarti halal itu bermakna wajib. Sholat isya dikerjakan baru kemudian ngaji. Halal juga bermakna sunnah. Ini kayak kita ngaji, ini kan sunnah. Halal nggak ini? Halal. Dibacain ratib, dibacain maulid, didoain dan seterusnya. Itu artinya bahwa halal itu bermakna sunnah. Sunnah itu untuk dikerjakan. Halal juga bermakna mubah.
Ya. Dan halal juga bermakna makruh. Ngopi pakai apa saja? Pisang goreng ya kan. Tapi kalau kita ngopinya sama jengkol, ya kan, sama sambal pete, nyambung. enggak kali saya ngiseng gitu kan. Bosan gitu ngopi sama yang lain nih. Begitu ngelihat ada kopi, ada sambal pete sama jengkol. Ada kerupuk jengkol tuh. Nah kita makan tuh. Itu kalau kita makan kan boleh nggak itu? Boleh-boleh aja. Kalau dewek-dewekan boleh, apalagi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau belum sembahyang isya, makannya habis maghrib, ngopi dia sama sambal pete sama jengkol, kembali nungguin isya, kagak gosok gigi. Begitu di musola, pulang binas, maka dia berubah jadi makruh. Halal dia dan mubah kita makan dewek-dewek, ya kan, apalagi nggak kemana-mana. Tapi kalau kita mau kemana-mana, ya kan, nggak gosok gigi, nggak siwak, berarti jadi makruh. Gitu ya kira-kira ya. Artinya kalau bicara halal bihalal itu kita konotasikan dengan hukum berat. Kenapa? Sebab ada yang makruh dia, tapi masih boleh. Kan kalau makruh, kalau wajib itu sesuatu aktivitas yang dikerjakan oleh siapa? Orang yang mukallaf, bukan anak kecil, tapi mukallaf itu yang udah wajib, udah balik, ya. Maka terindikasi pekerjaannya itu menghindarkan dari siksa azab Allah kalau wajib. Kalau haram, ya, atau sesuatu yang dilarang, itu aktivitas yang dikerjakan oleh orang yang mukallaf yang terindikasi ya. Jadi kalau dikerjakan belum tentu disiksa, tapi terindikasi disiksa. Karena Nabi bilang, la yadkhulul jannata ahadukum, kamu sekalian nggak bakal masuk surga. Jadi kita nih, kata Rasul, nggak bakal masuk surga. Sahabat protes, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, wala ana, termasuk aku. Apa kata Rasul? Illa. Lalu siapa yang masuk surga? Illa, kecuali ayyataghammadiyallahu birahmatih, kecuali amalnya itu dirahmati oleh Allah. Ini yang angkat meja, kalau Allah ridho, ini jadi rahmat. Yang bawa air sampai yang bawa minyak minyak wangi tadi, dia bingung mau buka air mau buka minyak wangi tadi. Ya kan begitu, orang udah diam ya kan, dibuka salah, bukan minyak wangi, ini mah air. Itu kalau Allah ridho, dia ikhlas, itu dapat rahmat, ya. Gelar tikar, karpet, apa baik, ntar nyeduh kopi segala macam, itu kalau nyeduh kopinya ikhlas banget. Ya kan, ngaduknya bukan begitu, ya mundur gitu. Itu Allah kasih rahmat, ya. Ngerog-geroin teman kita di grup, kalau ngerog-geroinnya itu baca bismillah, niat karena Allah, Allah kasih rahmat luar biasa, ganjarannya surga. Maka di situ haram itu aktivitas yang dikerjakan oleh mukallaf yang terindikasi disiksa Allah. Jadi belum tentu. Karena ada seorang pelacur yang kemudian memberikan air kepada seekor anjingnya kehausan, kemudian Allah berikan ganjaran surga. Tapi ada kemudian seorang yang rajin muamalahnya, baik, rajin ngajinya, cuman burungnya sampai mati, kucingnya kemudian kelaparan dan mati di kandang. Nah itu kan suatu fenomena yang kemudian bisa kita lihat. Itu artinya bahwa begitupun dengan amal ibadah kita, ada yang makruh dibenci Allah, tapi dia boleh dikerjakan. Apa itu? Cerai. Perceraian itu dia dibenci Allah, tapi masih boleh, masih halal.
abghadu indallah, ya kan, dia dibenci Allah tapi boleh dikerjakan. Nah ini bahaya. Kalau halal bihalal pendekatannya adalah hukum, gue mabok aja lagi dah. Coba ngapa mabok lagi? Taruh aja gue ngaji lagi malam rebo. Begitu. Karena apa? Karena dia manusia, nggak rasa manusia, salah dan lupa, itu biasa. Maka konotasinya salah nggak apa-apa, ntar juga bisa tobat. Kalau kemudian halal bihalal kita manai ke dalam hukum yang 5 tadi, kita KDRT sama bini nggak apa-apa, ya kan? Bini selingkuh sama kita boleh. Ntar maaf-maafan lagi, bahkan kita cerai silakan. Nah ini bahaya kalau pendekatan halal bihalal ke dalam hukum. Maka halal bihalal itu pendekatannya kepada 3. Apa itu? Yang pertama namanya hilul muskilah. Apa itu? Hil itu kusut. Kalau di WhatsApp tuh ruwet gitu. Ada gambarnya tuh orangnya. Iya. Orangnya dia mulu. Ruwet amat lagi tuh, negara lagi susah aja pada bercanda gitu. Gambarnya dia lagi. Itu ruwet, ribet, itu hil. Ya, sesuatu yang ribet. Muskilah berarti permasalahan. Berarti hilul muskilah, kita menarik dari yang ribet tadi, yang ruwet tadi, jadi kita tarik menjadi lurus. Tadi ya susah banget jadi gampang, urusannya ribet jadi gampang. Rumah dia mah kudu begini, kudu nelfon dulu, kudu WA dulu, kudu ini, udah gampangin sekarang. Jadi yang ribet jadi gak gampang. Begitu kok kita sakit. Kalau kita sakit kan paling kagak, maaf kalau sakitnya emang biasa aja, itu biasanya ya cuma diperiksa doang. Tapi kalau ada berat, biasanya apa? Sulalul baul, kencingnya yang diperiksa. Makanya kalau lagi ketangkap sama polisi malam-malam, itu suruh pada kencing. Karena begitu kencing, gampang dihil, gampang dicari ini muskilahnya apa, masalahnya apa. Oh dia bersih, ya udah suruh pulang. Gitu. Yang kedua, kalau sering makan martabak, itu ada martabaknya minyaknya itu minyak biasa jelata, ada minyaknya minyak samin, minyak sapi. Nah minyak sapi itu beku biasanya, biasa dipakai sama martabak Mesir. Jadi begitu diangkat keras minyak samin itu. Makanya kalau kita sholat tuh boleh begini. Kalau bangun dari tahiyat mau kita bangun bisa begini, ya kan? Bisa ada yang begini, saking ribetnya bangunnya. Ya, ada juga yang sering beksi begini kali. Iya. Yang begini namanya kalajin. Ajin itu minyak samin tadi, ngadonin. Ya, sebab kalau kita begini doang, jadi nggak jadi adonan. Ya, tapi kalau kencung jadi adonan. Nah, yang kedua memaknai halal bihalal tadi, yang pertama tadi kita menjadikan yang ruwet jadi gampang, ya, hilul muskilah. Yang kedua, yang beku itu jadi cair kayak minyak samin. Yang ketiga, yang rasanya dingin itu jadi apa? Jadi hangat. Gitu. Yang tadinya diam aja, ya kan, sekarang jadi enak ngobrolnya. Yang tadinya emang warawiri doangan, ya kan, lewat rumah dia doangan ngaji, sekarang kita sahabat-sahabat juga ngaji. Itu artinya yang tadinya kita jadiin hangat. Terakhir, ya, Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Azhar itu pernah bilang begini, bahwa halal itu bukan sesuatu yang hanya dimakan. Kan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari yang apa-apa di muka bumi ini halal dan baik, ya kan? Fakulu mimma ghanintum halalan thayyiban. Kalau kamu punya kelebihan harta, makannya yang enak-enak, nggak apa-apa. Kali-kali makan lobster, ya, yang baru ngeliat
bayar uang 50.000 baru bayar doang. Kali-kali jangan, ya Bang Haji boleh juga kali-kali naik grab yang anu ya, grab car gitu ya, yang ada sunroofnya, jadi begitu duduk 50.000 belum jalan dia. Kalau kita genintum ada kelebihan, kita mau nyenengin diri kita boleh, halalan thayyibah boleh gitu. Kenapa Quran itu bicara kalau makan itu harus halal dan baik? Ternyata ada makanan yang halal tapi tidak baik. Kenapa demikian? Karena aktivitas kita sebagai seorang mukallaf yang sudah wajib beribadah itu ditentukan oleh makanannya. Hanya saja Abdul Halim Mahmud menyatakan tidak semua bicara makanan itu sesuatu yang dikunyah. Ini kan belum ada yang dikunyah nih, ya. Atau sesuatu yang kita minum. Tidak semua sesuatu yang kita minum atau kita makan kita kunyah masuk ke tenggorokan kita, bukan. Tapi ada ayat yang menyatakan makan itu tidak mesti minum dan tidak mesti dikunyah. Apa itu? Fa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'am mari'a. Kalau bini kita ngertiin kita, emang lagi corona, bang, nih cincin kawin ambil, bang, nih anu di leher, daripada ngeribetin leher gua nih, dipegang, ya kan, nih gelang kayaknya ya dipakai juga begini. Gelang hadiah cici ya, kasih. Kalau bini ngasih mahar, jadi urusan mahar itu Allah menyatakan kalau perempuan kan hak perempuan. Jadi kalau kita mau nikah, maharnya perempuan ditanya mau mahar apa bang, eneng gitu kan, apa kunci villa di bawah lautan, ya kan, apa kunci villa di dalam gunung, berapa bijinya ya gitu. Nah itu hak perempuan. Tapi kalau perempuan udah ngasih fa'il tibna lakum, kalau dikasih cincin, dikasih gelang, dikasih kalung, bang ini bocah bisa mau sekolah, abang juga kayak narik motornya udah jelek banget itu dan ganding cakapan dikit. Kalau bini ngomong begitu, fakuluhu hani'am mari'a. Lihat perintah Allah, fakulu, kulu itu makan kan. Kalau bini udah ngasih gelang 24 karat, masa kita telan gelangnya, cincinnya? Enggak. Hanian, nikmati itu ya, maria, ambil manfaatnya. Itu artinya tidak selalu yang kita makan itu harus kita telan dan kita minum. Akan tetapi ya kan, bagaimana ketika itu kita ambil manfaatnya. Itu artinya halal bihalal di sini, makanan itu bisa menggerakkan badan kita. Kan kalau kita silaturahmi, kalau kita ngaji, kalau kita perut kosong juga puyeng juga kan begitu. Maka al-harakah wal haya, al-haya wal barakah. Ketika kita bergerak itu kehidupan. Kehidupan itulah memberkahi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, safir, ngayam. Jangan ngendon aja di rumah. Mana kek? Apa nyari janda, apa kemana, gak apa-apa. Safir, berangkat. Hampir ya. Apalagi nyari ilmu, alhamdulillah. Jangan ngendon di rumah, safir, ngayap. Ngayap kemana? Kemana aja, tajid iwadon. Itu Allah ganti ngayap kita, ongkos bensinnya, ongkos jalannya itu diganti, pasti diganti. Aman tufariquhu, dengan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Fa inna wuqu'al ma'i, ini air kalau diem aja nih, wukuf itu berhenti. Kita taruh lama-lama jelek ya dia, jelek, kan berkerak apa segala macam. Jadi fa inna wuqufal ma'i, kalau air itu ngendem aja, yufsiduhu, merusak diri kita. Jadi kalau kita diam aja rusak. Mendingan puyang-puyang dikit berangkat ngaji malam Rabu. Puyang-puyang dikit orang ada waktu yang malam Kamis berangkat juga. Begitu nyet kitabnya pada gundul puyang lagi ya pulang.
Mau nerusin nggak tahu tuh gitu. Yang penting bergerak, ya kan? Fa illam yasil lam yatibi. Kalau kita enggak bergerak sendiri mulain, maka enggak berubah hidup kita. Maka sekali lagi bahwa halal bihalal itu bukan hanya, saya lebih cenderung yang tadi halal bil halal pakai alif lam. Kenapa? Berbeda maknanya. Ya, agar apa? Agar maaf, bukan sekedar kita maaf-maafan, bukan. Tapi maaf ke depan saya lupa, Ustaz Jaud ngingetin. Ya kan? Kita lupa ada yang ngingetin, ya. Bahwa yang penting bukan bagaimana kita memaafkan diri kita sesama semuanya. Ini mau udah saling maaf-maafin. Tapi kedepannya bagaimana aktivitas kita itu aktivitas yang bisa menghantarkan kepada halalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita makan tangan kanan, kadang-kadang minum tangan kiri, kan begitu. Jarang yang makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kadang-kadang yang dicekal tangan kiri. Airnya nih, mulai sekarang ini kita rubah, makan kanan, minum kanan. Ya, meskipun memang aturannya makanan kanan, tapi kan minumnya kiri. Ya, itu artinya kalau kemarin kita belum niat berangkat ngaji, ngajinya berangkat doang, nggak ada niatnya. Mulai sekarang kita pakai niat, ya kan? Kalau kemarin kita guntar lantun nunggu WA dulu, belum ada yang datang. Ya belum ada, berjauh doang kan ya. Ya kan? Begitu digeroin mau ayo baru tuh, jangan lantun dulu lah begitu kan. Artinya itu kita rubah. Ya, berangkat aja kalau udah malam rombong berangkat aja. Begitu nyampe di mari, ya kan? Kalau ada duluan Bang Haji Jai ini, ya kita ngelampengin bacaan Quran kita. Kalau ada Ustaz dan kita sore duluan, ya kita ngelampengin doa kita. Ini benar doa begini, begitu. Apa baik bisa kita kerjain sebetulnya dalam rangka bahwa sebetulnya halal bihalal bukan sekedar memaafkan, tapi kita sama-sama mudah-mudahan aktivitas kita, gerakan hidup kita ini bisa membawa kita kepada yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tadi ruwet itu jadi mudah, yang tadinya beku ya kan jadi cair, yang tadinya enggak hangat dingin ya begitu aja, asal lewat begitu aja. Mudah-mudahan jadi hangat sama-sama kita, sehingga mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hal-hal yang saya pahami untuk kita, bukan hanya saling memaafkan, tapi bagaimana pengajian kita, aktivitas kita ke depan lebih membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.